You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bikin pembalap lain ketar-ketir, Marc Marquez targetkan pulih total sebelum tes pramusim MotoGP 2026. Nama Marc Marquez kembali jadi sorotan di paddock MotoGP. Setelah absen di beberapa seri terakhir akibat cedera bahu kanan yang dideritanya di MotoGP Mandalika 2025. Pembalap Ducati Lenovo Team itu menegaskan bahwa dirinya tengah berjuang keras untuk bisa pulih lebih cepat dari jadwal. Targetnya jelas, fit 100% sebelum tes pramusim MotoGP 2026 dimulai. Kabar tersebut sontak membuat para pesaingnya di lintasan kembali waspada. Sebab, jika Marquez benar-benar pulih tepat waktu, artinya ia siap turun sejak awal musim dengan kondisi terbaik. Padahal, dengan kondisi setengah fit saja, The Baby Alien sudah berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati. Tidak mungkin memastikan tanggal pastinya, kata Marquez kepada Speedweek. Namun saya berharap bisa kembali sebelum tes pramusim dimulai. Pemulihan saya berjalan sangat baik, dan setiap harinya ada kemajuan positif. Pernyataan itu menggambarkan mental baja khas Marc Marquez, pembalap yang tidak pernah mau menyerah bahkan di saat tubuhnya belum sepenuhnya siap. Sejak awal karirnya, Marquez dikenal sebagai sosok yang selalu menolak kalah oleh rasa sakit. Bahkan beberapa kali ia turun balapan dengan kondisi cedera hanya demi mempertahankan poin kejuaraan dunia. Namun kali ini situasinya sedikit berbeda. Marquez tahu betul bahwa usia dan risiko cedera yang berulang membuatnya harus lebih cermat. Karena itu, ia memilih untuk fokus pada pemulihan total sebelum benar-benar kembali ke trek. Meski begitu, semangat kompetitifnya sama sekali tidak padam. Justru semakin besar. Musim 2025 adalah salah satu momen terbaik dalam karir saya, ujar Marquez dengan nada emosional. Setelah beberapa tahun yang sulit dengan cedera, akhirnya saya bisa kembali merasakan sensasi menjadi juara dunia lagi. Itu adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, dan juga dukungan rekan setim saya, Pecco Bagnaia. Ucapan Marquez itu bukan basa-basi. Ia mengakui bahwa Francesco Pecco Bagnaia menjadi tandem ideal yang membantunya beradaptasi lebih cepat dengan karakter motor Ducati. Keduanya berbagi data, berdiskusi intens, dan saling mendorong untuk tampil lebih baik. Rivalitas sehat di dalam tim justru membuat performa mereka naik signifikan. Pada tahun 2025, saya berada di posisi yang saya impikan, lanjut Marquez. Saya punya rekan setim yang 2 kali juara dunia dan menjadi favorit kuat di setiap balapan. Itu membuat saya tertantang untuk selalu tampil maksimal. Tahun depan, saya akan kembali berjuang untuk gelar juara lagi. Tapi yang terpenting sekarang, saya harus pulih sepenuhnya. Tujuan saya adalah 100% fit di minggu pertama bulan Maret ketika musim dimulai. Bagi Marquez, balapan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang kesiapan mental dan fisik. Ia tahu, untuk mempertahankan gelar dunia di musim depan, kondisi tubuh harus benar-benar prima. Pasalnya, para rivalnya seperti Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi juga tidak akan tinggal diam. Mereka pasti datang dengan semangat baru untuk menumbangkan sang juara bertahan. Cedera yang menimpa Marquez di MotoGP Mandalika 2025 sempat menimbulkan kekhawatiran besar. Insiden dengan Marco Bezzecchi membuatnya terjatuh keras di tikungan cepat, dan bahu kanannya mengalami dislokasi parah. Ducati langsung bergerak cepat dengan menerbangkannya ke Madrid, Spanyol, untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Tim medis kemudian memutuskan bahwa Marquez harus menjalani masa pemulihan jangka menengah dan melewatkan sisa musim. Meski harus absen, semangatnya tidak padam. Marquez tetap terlihat aktif mengikuti perkembangan Ducati, bahkan sering memberikan masukan teknis kepada tim dari rumah sakit. Sikap profesional itu membuat tim Ducati semakin kagum pada etos kerjanya. Marc bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pemimpin sejati di dalam tim, ungkap salah satu anggota Ducati yang enggan disebutkan namanya. Bahkan saat cedera, dia tetap terlibat dalam analisis data, membantu mekanik, dan memotivasi semua orang. Kini, fokus Marquez sepenuhnya tertuju pada rehabilitasi. Ia menjalani latihan fisik intensif di bawah pengawasan fisioterapis ternama di Spanyol. Latihan tersebut tidak hanya untuk memulihkan otot bahu,
tetapi juga meningkatkan kekuatan dan stabilitas tubuh bagian atas agar lebih tahan terhadap guncangan saat balapan. Bagi sebagian pembalap lain, mungkin cedera seberat itu akan membuat mereka berpikir untuk melambat atau bahkan pensiun. Namun bagi Marc Marquez, setiap cedera adalah bahan bakar untuk bangkit. Ia telah melewati masa-masa lebih berat sebelumnya, seperti cedera lengan pada 2020 yang hampir mengakhiri karirnya. Namun selalu kembali dengan determinasi lebih kuat. Karena itu, kabar tentang target pemulihan cepatnya kali ini membuat lawan-lawan dipadek kembali ketar-ketir. Mereka tahu, Marquez yang sedang lapar kemenangan adalah ancaman nyata. Seorang pembalap yang sudah 7 kali juara dunia MotoGP dan kini membalap untuk tim pabrikan paling dominan di era modern, tentu tidak bisa diremehkan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Marc Marquez akan kembali menggeber Desmose di CEP 26 dalam tes pramusim di Sepang, Malaysia, pada awal tahun depan. Dari sana, ia akan mengukur sejauh mana bahunya sudah siap untuk menahan gaya G ekstrim di lintasan. Dan jika benar ia tampil 100% pada awal musim, tidak berlebihan bila publik kembali menaruh ekspektasi tinggi. Akankah Marc Marquez kembali mempertahankan tahtanya di MotoGP 2026? Satu hal yang pasti, dengan semangat juang dan mental petarungnya yang tak pernah padam, Marc Marquez akan selalu jadi ancaman besar bagi siapapun yang berani menantangnya di lintasan. Dunia MotoGP tampaknya harus bersiap lagi, karena The Baby Alien siap kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez jawab soal rivalitas dengan Valentino Rossi, "Saya sudah tidak tertarik." Nama Marc Marquez dan Valentino Rossi sudah seperti dua kutub magnet dalam sejarah MotoGP, tak bisa dipisahkan, tapi seringkali bertolak belakang. Rivalitas mereka bukan sekadar soal perebutan podium, melainkan benturan ego, ambisi, dan warisan dua generasi pembalap hebat. Kini, meski Rossi sudah lama pensiun dan Marquez terus menambah catatan emasnya bersama Ducati, bayang-bayang rivalitas itu masih terus menghantui setiap kali nama keduanya disebut dalam satu kalimat. Namun, baru-baru ini Marc Marquez memberikan jawaban menohok yang menandakan dirinya sudah benar-benar move on dari masa lalu bersama Rossi. Dalam sebuah wawancara eksklusif di program radio Spanyol El Arguero, Marquez dengan tenang, tapi tegas, menutup pembicaraan soal rivalitas itu dengan pernyataan yang berkelas. Ada saatnya seseorang melihat meja ini hitam dan yang lain putih. Saya melihatnya putih, dan Rossi mungkin melihatnya berbeda. Maksud saya, ada saatnya Anda tidak harus terus-menerus fokus padanya, ujar Marquez dengan nada santai namun penuh makna. Kalimat itu sederhana, tetapi jika diselami lebih dalam, jelas menunjukkan kedewasaan seorang Marquez. Ia tak lagi terjebak dalam nostalgia atau drama masa lalu. Rivalitas dengan Rossi, yang dulu begitu panas, kini hanyalah bagian dari perjalanan panjang yang membentuk siapa dirinya hari ini. Bagi penggemar MotoGP, hubungan Marquez dan Rossi bukan hal baru. Keduanya sempat memiliki hubungan baik ketika Marquez baru naik ke kelas MotoGP pada 2013. Rossi bahkan sempat memuji bakat luar biasa sang pembalap muda asal Spanyol itu. Namun, semuanya berubah di MotoGP Malaysia 2015, saat insiden legendaris di sirkuit Sepang terjadi. Kala itu, Rossi menuduh Marquez dengan sengaja mengganggunya agar Jorge Lorenzo, rekan setim Rossi di Yamaha bisa meraih gelar juara dunia. Puncaknya adalah momen tendangan maut Rossi yang membuatnya mendapat penalti start dari posisi paling belakang di balapan penutup Valencia. Sejak saat itu, hubungan keduanya hancur total. Media dan penggemar pun terbelah, ada yang membela Rossi, ada pula yang mendukung Marquez. Rivalitas itu membekas begitu dalam hingga bertahun-tahun kemudian, bahkan ketika Rossi sudah pensiun dan Marquez terus berkarier di level tertinggi. Ketegangan lama itu kembali diungkit setelah Marquez sukses menyamai rekor Rossi, yakni 7 gelar juara dunia MotoGP. Momen itu seolah membuka kembali lembaran lama yang belum benar-benar tertutup. Banyak media yang kembali membandingkan keduanya, bahkan berspekulasi apakah Marquez masih menjadikan Rossi sebagai tolok ukur dalam karirnya. Namun, bagi Marquez, masa lalu adalah masa lalu. Ia menegaskan tak lagi peduli pada opini publik yang mencoba menghidupkan kembali rivalitas tersebut. Saya rasa tidak, dan saya tak tertarik dengan apa yang dia pikirkan. Sejujurnya, saya hanya tertarik pada orang-orang yang dapat berkontribusi pada perkembangan saya, ujarnya menohok. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Marquez kini berada pada fase yang lebih matang. Ia tak lagi mencari pengakuan dari masa lalu,
melainkan fokus pada masa depan. Bagaimana terus berkembang sebagai pembalap, bukan sebagai bayangan dari seseorang yang pernah berseteru dengannya. Meski menegaskan sudah tidak tertarik membahas Rossi, Marquez tetap menunjukkan respek. Ia mengakui bahwa rivalitas mereka, suka tidak suka, telah membentuk sejarah MotoGP dan membuat olahraga ini semakin menarik di mata dunia. Setiap orang melakukan hal mereka sendiri, dan tentu saja dia tak membutuhkan saya dan saya tidak membutuhkannya. Tetapi pada akhirnya, dunia balap motor membutuhkan kami berdua, dan disitulah kami bersatu, tambah Marquez. Kata-kata itu seperti bentuk rekonsiliasi tak langsung, sebuah pengakuan bahwa rivalitas bukanlah permusuhan abadi. Dalam dunia olahraga, persaingan adalah bahan bakar untuk kemajuan. Rossi dan Marquez, dengan segala kontroversinya, telah membawa MotoGP ke level yang lebih tinggi dalam hal popularitas, intensitas, dan drama. Di luar pernyataannya soal Rossi, Marquez kini tengah berada dalam masa pemulihan setelah kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Cedera itu membuatnya harus absen di sisa musim, meski ia sudah lebih dulu memastikan gelar juara dunia. Meski begitu, ia memastikan tetap akan hadir di seri penutup MotoGP Valencia 2025 untuk memberi dukungan penuh kepada tim Ducati Lenovo. Sikap profesional dan tanggung jawabnya ini semakin memperlihatkan perubahan besar pada diri Marquez. Lebih tenang, lebih dewasa, tapi tetap memiliki semangat juang yang sama. Bagi banyak penggemar, melihat Marc Marquez kini adalah seperti melihat versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia bukan lagi anak muda gila yang nekat menabrak batas di setiap tikungan, melainkan seorang juara sejati yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus melangkah lebih bijak. Dan jika dulu nama Valentino Rossi adalah bayangan besar yang selalu membayangi karirnya, kini Marquez sudah keluar dari bayang-bayang itu. Ia berdiri di puncak karirnya sendiri dengan sejarah, gaya, dan warisan yang tak bisa disangkal. Rivalitas mereka mungkin sudah berakhir di lintasan, tapi bagi dunia MotoGP, kisah Rossi versus Marquez akan selalu hidup sebagai salah satu bab paling legendaris yang pernah ada. Kini, keduanya sudah berjalan di jalannya masing-masing. Dan seperti kata Marc Marquez sendiri, saya tidak tertarik lagi membicarakan masa lalu. Saya lebih tertarik pada apa yang ada di depan. Kalimat yang menandai bukan hanya akhir dari rivalitas, tetapi juga babak baru dalam perjalanan seorang legenda hidup MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Fabio Quartararo siap ikuti jejak Marc Marquez? El Diablo bicara jujur soal uang, ego, dan keinginan punya motor juara. Fabio Quartararo tampaknya mulai sampai pada titik refleksi dalam karirnya. Pembalap asal Prancis yang dijuluki El Diablo itu menutup musim MotoGP 2025 dengan banyak renungan. Tentang karirnya bersama Yamaha, masa depannya di kelas utama, dan inspirasi besar yang datang dari langkah berani Marc Marquez. Juara dunia MotoGP 2021 ini jujur mengakui bahwa 3 musim terakhir menjadi periode paling menantang sejak ia menapaki puncak dunia balap. Yamaha, tim yang dulu memberinya kejayaan, kini sedang berjuang keras keluar dari keterpurukan. Motor M1 kehilangan daya saing, dan Quartararo pun seringkali terjebak dalam persaingan di posisi tengah. Yang tersisa dari Fabio juara dunia adalah semangat untuk menang. Itu tak pernah hilang, kata Quartararo, dikutip dari Motosan. Tapi sulit menjaga energi yang sama ketika kamu hanya berjuang untuk posisi kelima atau ke-8. Saya harus belajar menerima situasi seperti ini, lanjutnya dengan nada realistis. Namun, di balik nada frustrasi itu, ada juga tanda kedewasaan. Quartararo merasa dirinya kini bukan lagi pembalap muda yang mudah terpancing emosi seperti di awal karirnya. Sekarang saya pembalap yang jauh lebih baik dibanding versi saya di tahun 2021. Dulu semuanya terasa mudah. Sekarang saya belajar menghargai setiap hasil, bahkan ketika finish keempat atau kelima, ujarnya dengan nada lebih tenang. Pada awal musim 2025, Quartararo sempat membuat keputusan besar, memperpanjang kontrak dengan Yamaha. Banyak yang mengira alasannya adalah uang. Namun, sang pembalap menegaskan bahwa pilihannya jauh lebih kompleks dari itu. Ada banyak alasan untuk tetap bersama Yamaha, kata Fabio. Mereka akan punya tim satelit lagi, proyek mesin V4 sedang dikerjakan, dan insinyur baru memberi saya kepercayaan. Ego saya juga berperan, kami pernah menang bersama, terpuruk bersama, dan saya ingin kembali ke puncak dengan mereka.
Namun ia tak menutupi bahwa uang tetap menjadi bagian dari keputusan tersebut. Tak bisa saya pungkiri, faktor ekonomi juga berperan. Tapi bukan satu-satunya alasan, katanya jujur. Yamaha sendiri sedang menjalankan proyek besar untuk musim 2026. Mereka berencana memperkenalkan mesin V4, sebuah langkah bersejarah setelah bertahun-tahun menggunakan konfigurasi inline-4. Dengan dukungan konsesi pengembangan dari Dorna, tim asal Jepang itu punya kesempatan lebih besar untuk menutup ketertinggalan dari Ducati dan Aprilia. Tahun ini kami fokus mempersiapkan motor 2026, ujar Quartararo. Belum ada keputusan akhir soal masa depan saya. Semua akan tergantung pada perasaan saya terhadap motor baru nanti. Meski Yamaha belum menunjukkan hasil signifikan, Quartararo mengaku kini lebih tenang menghadapi tekanan. Ia tak lagi terpaku pada hasil akhir semata, melainkan pada proses. Tahun 2023 adalah tahun terberat dalam karir saya. Sekarang saya belajar menerima hasil tanpa terlalu tertekan posisi, ungkapnya. Kadang saya sudah tampil maksimal, tapi tetap finish ke-9. Itu menyakitkan, tapi saya harus realistis. Dalam kehidupan sosial pun, El Diablo mengaku tidak terlalu aktif bergaul dengan pembalap lain. Saya lebih fokus dengan orang-orang di sekitar saya. Tony Arbolino adalah teman dekat, baik di dalam maupun luar paddock, katanya. Nama Marc Marquez tiba-tiba muncul dalam pembicaraan. Bagi Quartararo, langkah Marquez meninggalkan kontrak besar di Honda demi motor kompetitif adalah contoh nyata bahwa ambisi lebih penting dari angka di rekening ban. Marc melepaskan jumlah uang yang sangat besar hanya agar bisa punya motor kompetitif, ujar Quartararo dengan nada kagum. Itu jadi contoh bagi saya untuk masa depan. Apa yang dia pertaruhkan dan capai, itu hal yang selalu saya pikirkan. Langkah Marquez memang mengguncang dunia MotoGP. Dari legenda Honda, ia rela memutus kontrak jutaan euro dan bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati demi satu hal, motor yang bisa menang. Hasilnya, Marquez kembali bersinar dan bahkan merebut gelar juara dunia 2025. Quartararo pun seakan melihat cermin di sana. Ia tahu betul bahwa kesetiaan di MotoGP seringkali berbenturan dengan naluri kompetitif seorang pembalap. Saya ingin motor yang bisa menang. Itu saja, katanya singkat tapi tegas. Kini, semua mata tertuju pada proyek besar Yamaha 2026. Bagi Quartararo, motor baru itu akan menjadi penentu arah masa depannya, apakah ia akan tetap setia di Iwata, atau mengikuti jejak Marquez mencari peluang baru. Jika Yamaha benar-benar mampu menghadirkan motor yang kompetitif, mungkin kisah kebangkitan El Diablo akan dimulai lagi. Namun jika tidak, besar kemungkinan kita akan melihat Quartararo mengambil langkah berani. Mungkin serupa dengan yang dilakukan Marquez, meninggalkan kenyamanan finansial demi satu hal yang lebih berharga, kesempatan untuk kembali menjadi juara dunia. Fabio Quartararo tahu, waktu tidak menunggu siapapun. Ia masih muda, tapi dunia MotoGP bergerak cepat. Talenta baru bermunculan, dan peluang tak selalu datang dua kali. Dalam balapan dan kehidupan, keberanian untuk mengambil risiko seringkali menjadi pembeda antara mereka yang sekadar bertahan dan mereka yang kembali menjadi legenda. Dan jika melihat sorot matanya yang masih menyala di setiap sesi paddock, satu hal tampak jelas, El Diablo belum padam. Ia hanya menunggu motor yang cukup cepat untuk menyalakan kembali apinya. Marc Marquez ikut tersentuh. Sedih lihat rekan setimnya kesulitan, tapi yakin Bagnaia bisa bangkit di MotoGP 2026. Marc Marquez boleh saja menjadi penguasa baru MotoGP 2025, tapi di balik senyum kemenangan dan selebrasi gelar juara dunianya bersama Ducati Lenovo, tersimpan rasa iba yang mendalam. Perasaan itu muncul saat melihat rekan setimnya sendiri, Francesco Pecco Bagnaia, terpuruk dalam musim yang penuh tekanan dan inkonsistensi. Bagi Marquez, keberhasilan pribadinya terasa belum lengkap ketika sang tandem di garasi sebelah justru harus berjuang keras untuk sekadar bertahan di 5 besar klasemen. Melihatnya seperti ini, saya merasa sakit hati, kata Marquez dalam konferensi pers Estrela Galicia usai seri Portugal. Pecco mengalami perjalanan roller coaster total tahun ini, yang saya rasa bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan perbedaan perasaannya. Kisah keduanya sejatinya dimulai dengan ekspektasi tinggi. Ketika Marc Marquez diumumkan bergabung dengan Ducati Lenovo pada akhir 2024, publik MotoGP sempat heboh. Semua memprediksi,
Kombinasi dua juara dunia itu bakal memunculkan rivalitas paling panas dalam sejarah modern MotoGP. Duel antara sang gladiator lama dan sang raja baru. Namun, kenyataan berjalan berbeda. Alih-alih menjadi duel sengit antar rekan setim, musim 2025 justru didominasi oleh Marquez. Sejak awal musim, performanya langsung melejit, menunjukkan bahwa adaptasinya terhadap Desmosedici EP25 berjalan mulus. Sementara itu, Pecco seperti kehilangan arah. Juara dunia 2 kali itu tampil naik turun seperti terombang-ambing antara kepercayaan diri dan kebingungan. Di satu sisi, ia masih menunjukkan kecepatan luar biasa seperti ketika meraih pole position dan menjuarai sprint race di Sepang. Tapi di sisi lain, ia kerap terjatuh atau kehilangan grip ban di momen krusial. Sejak awal musim, Pecco tampak kesulitan menjaga stabilitas performa. Setelah gagal mencetak poin di Misano, ia sempat bangkit dengan podium gemilang di Jepang. Namun, momentum itu langsung hilang di seri-seri berikutnya Indonesia dan Australia. Ketika kecepatan motornya menguap begitu saja. Nasib sial belum berhenti. Di Sepang, kemenangan sprintnya seolah membuka harapan baru, tetapi ban bocor di balapan utama membuat podium impian lenyap begitu saja. Seakan belum cukup, di Portugal, Pecco kembali menghadapi mimpi buruk. Hanya finish ke-8 di sprint dan terjatuh saat berada di posisi ke-4 di balapan utama. Kini, dengan satu seri tersisa, posisi Bagnaia di klasemen terancam melorot ke urutan ke-5. Sebuah pemandangan yang nyaris tak bisa dipercaya jika mengingat betapa dominannya ia 2 musim sebelumnya. Meski melihat Pecco terpuruk, Marc Marquez menolak menilai rekan setimnya itu sudah habis. Sebaliknya, ia menunjukkan empati yang jarang terlihat dari sosok kompetitor sekelasnya. Hal terbaik yang bisa terjadi padanya adalah musim dingin tiba, ujar Marquez sambil tersenyum tipis. Dia bisa mengatur ulang dirinya, beristirahat, dan kembali dengan kepala yang lebih tenang. Marquez percaya bahwa performa Pecco yang sempat bersinar di Motegi adalah bukti bahwa kemampuan sejatinya belum hilang. Dia belum lupa cara mengendarai motor. Kita lihat itu di Jepang. Kecepatan dan gaya balapnya masih ada, hanya kepercayaan dirinya yang hilang sesaat, lanjutnya. Sebagai pembalap yang pernah melalui masa kelam akibat cedera dan tekanan berat, Marquez tahu betul bagaimana rasanya kehilangan ritme. Ia paham, dalam olahraga sekeras MotoGP, aspek mental seringkali menentukan segalanya. Di sisi lain, Ducati tentu tidak tinggal diam. Tim asal Borgo Panigale itu kabarnya telah melakukan berbagai penyesuaian pada motor EP25 untuk membantu Bagnaia menemukan kembali kenyamanannya di atas motor. Beberapa insinyur bahkan dikabarkan bekerja lembur demi mencari solusi setup yang lebih cocok dengan gaya balap Pecco. Bagi Ducati, memiliki 2 pembalap kuat di satu tim adalah kunci menjaga dominasi mereka di MotoGP. Dan meski musim ini Marquez mencuri seluruh sorotan, mereka tahu betul bahwa Bagnaia adalah bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Saya pikir, istirahat musim dingin akan jadi waktu emas baginya untuk memahami apa yang terjadi tahun ini, kata Marquez menutup komentarnya. Kita semua tahu Pecco adalah pembalap juara. Dia hanya butuh menekan tombol reset. Sikap Marquez ini menunjukkan kedewasaan seorang juara. Ia tidak hanya fokus pada prestasinya sendiri, tapi juga menunjukkan empati terhadap rekan satu timnya. Mungkin karena ia tahu, dalam dunia MotoGP, roda selalu berputar, hari ini kamu di atas, besok bisa saja terjatuh. Ketika banyak orang mengira hubungan keduanya akan diwarnai ketegangan, kenyataannya justru muncul rasa saling hormat yang tinggi di antara 2 juara dunia itu. Marquez tahu, Bagnaia adalah bagian penting dari DNA Ducati. Sementara Bagnaia pun, di balik frustrasinya, tetap menunjukkan respek terhadap rekan barunya itu. Kini, menjelang akhir musim, banyak yang berharap musim dingin benar-benar membawa angin segar bagi Bagnaia. Dan jika prediksi Marquez benar, MotoGP 2026 bisa jadi akan menampilkan versi terbaik dari keduanya. 2 juara dunia yang akhirnya bisa bertarung seimbang di lintasan, bukan sekadar berbagi garasi. Satu hal yang pasti, Marquez mungkin telah merebut mahkota, tapi hatinya tetap besar untuk melihat rekan setimnya bangkit kembali. Karena bagi seorang legenda sejati, kemenangan sejati bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi juga tentang bagaimana memberi semangat pada mereka yang sedang tersandung. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your